البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu apa? Kaidah yang ketiga, Zaifah. Nah, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat tsubutiyah dan salbiyah. Baik, apa yang dimaksud dengan sifat tsubutiyah? Indah Irbad. Gimana yang keras sebenarnya? Yaitu semua sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam As-Sunnah. Nah, dan semua sifat-sifat tsubutiyah adalah sifat kesempurnaan. Baik. Sebagian ulama membagi sifat tsubutiyah ini menjadi beberapa pembagian. Apa saja itu? Indahnya alif, dzatiyah, fi'liyah, khabariyah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada jenis sifat yang kedua, was-sifatus salbiyah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, was-sifatus salbiyah ma nafaha Allah subhanahu an nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat salbiyah, jenis yang kedua, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya di dalam kitabnya dan berdasarkan atas penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, sifat salbiyah adalah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan sifat tersebut dari dirinya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah lain, sifat salbiyah adalah sifat al-manfiyah. Sama kalau ada istilah as-sifat al-manfiyah dengan as-sifat as-salbiyah sama. Yaitu apa tadi? Rifki. Nah, semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini yang ditiadakan, bagaimana keadaannya? Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqih.
Dan semua sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang ditiadakan dari Allah adalah semua sifat-sifat kekurangan. Apa saja kal maut, seperti kematian. Apa dalilnya bahwasanya al-maut ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala? Amin. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik. Wan naum, dan tidur. Apa dalilnya? Selain yang di situ. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Baik, selain yang di sini. Nah, la ba's. Nah, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Nah, yaitu setiap saat Allah Subhanahu wa taala pada urusan, sehingga tidak pernah tidur. Memang dalam dalalatul iltizam. Tapi yang paling sharih adalah ayat di surat Al-Baqarah tadi. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Wal jahl, apa dalilnya? Penafian jahal dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Zakaria. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan jahil. Baik, semua dalil yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bi kulli syai'in 'alima, dengan dalalatul iltizam. Jika di antara yang sangat sharih, yaitu hadis tentang apa? Doa istikharah. Innaka ta'lam wa la a'lam. Maksudnya engkau mengetahui dan aku jahil. Berarti engkau ya Allah tidak disifati dengan kejahilan. Dan ini jelas, karena tidak mungkin zat yang menciptakan, mengurus semua makhluknya dan diibadahi disifati dengan jahil. Baik. Wan nisyan. Nah, nisyan yang dimaksud di sini nisyan yang bagaimana? Dimas, nisyan yang bermakna apa? Nah, nisyan yang bermakna kelupaan atau ad-duhul. Karena di sana ada nisyan yang merupakan sifat apa? Sifat thubutiyah, yaitu yang bermakna apa? Maulana, bermakna at-tark, meninggalkan. Baik. Wal ajz, dan ketidakmampuan, ini juga ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Muhammad Abu Sa'id. Baik, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu pun yang menjadikan dia tidak mampu. Yaitu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu dari hal-hal yang ada di langit dan hal-hal yang ada di bumi. Baik, tapi sudah disebutkan di sini. Nah, kemudian at-ta'ab, sifat kelelahan. Apa dalilnya Bang Mujahid? Qawiyyun aziz,
Nah, tapi itu tsubutiyah, penetapan sifat quwwah. Yang diinginkan di sini sifat salbiyah yang meniadakan at-ta'ab. Nah, secara umum bisa dengan dalalah iltizam. Tapi yang diinginkan sekarang yang secara sharih. Nah, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Yaitu kami tidak tertimpa kecapean dan telah menciptakan langit dan bumi. Baik. Ini semua contoh-contoh sifat salbiyah atau dikatakan juga sifat apa, Wahyu? Nah, sifat manfiyah. Qala fayajibu nafyuha 'anillahi ta'ala lima sabaqa ma'ithbati dhiddiha 'ala al-wajhil akmal. Maka wajib untuk meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut berdasarkan alasan yang telah lewat. Ya, lima sabaqa, ya, berdasarkan alasan yang telah lewat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat kekurangan. Baik. Kemudian dalam meniadakan itu yang harus ada ikhwanillah ma'a itsbati dhiddiha 'alal wajhil akmal. Bersamaan dengan penetapan kebalikannya. Ya. Bersamaan dengan penetapan kebalikannya, yaitu lawan dari sifat yang ditiadakan tadi. Alal wajhil akmal, di atas sisi yang paling sempurnanya. Dalam artian, kalau kita meniadakan sifat al-maut dari Allah, maka kita tidak hanya sekedar meniadakan al-maut, tapi juga wajib menetapkan lawannya, yaitu apa, Pak Limbang? Al-hayah, sifat al-hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Nah, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Baik. Wadzalika li'anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsi fal murad bihi bayanun intifaihi li thubuti kamali dhiddih la li mujarradi nafyih. Ini sebabnya. Kalau ditanya, kenapa kok kita ketika meniadakan suatu sifat dari Allah, dari semua sifat-sifat kekurangan, kita wajib menetapkan kebalikannya? Dikatakan oleh Syekh, wadzalika, yang demikian itu li'anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsi, dikarenakan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya, fal muradu bihi bayanun tifaihi li thubuti kamali dhiddih. Maka yang diinginkan dengannya adalah menjelaskan tidak adanya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Bukan hanya sekedar meniadakan saja. Ketika Allah meniadakan sifat ta'ab, sifat lelah, nah, maka Allah meniadakan sifat ta'ab untuk menetapkan apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya, yaitu apa? Sifat kekuatan. Nah, sifat quwwah. Baik, yang sempurna, yang tidak apa? Tidak ada kelelahan badannya, ya tidak. Manusia sekuat apapun ada masa-masa lelah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat ngantuk, nah, baik, untuk menetapkan sifat terjaganya Allah Subhanahu wa taala dalam mengawasi hamba-hambanya senantiasa terjaga. Baik. Dan seterusnya.
Li'anna nafya laisa bikamal, karena hanya sekedar peniadaan ini bukanlah kesempurnaan. Nah, sekedar peniadaan bukan kesempurnaan. Illa an yatadammana ma yadullu 'alal kamal, kecuali apabila terkandung dalam peniadaan tersebut sesuatu yang menunjukkan atas suatu kesempurnaan. Kenapa? Wa dzalika li'anna an-nafya 'adamun wal 'adamu laysa bisyai'. Fadlan an ayakuna kamalan. Yang demikian itu dikarenakan penafian itu adalah sesuatu yang tidak ada. Ya, paham ini? Penafian adalah sesuatu yang tidak ada. Paham? Tidak tidur, tidak mati, tidak lelah, tidak ngantuk. Ini kan sesuatu yang tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada itu laisa bisyai', tidak ada. Bukan sesuatu yang ada. Apalagi untuk menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang sempurna. Paham? Nah, tanpa ada penetapan kebalikannya, ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Baik? Ya, paham? Nah, wali'anna an-nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahallahu fala yakunu kamalan. Baik? Dikarenakan penafian itu terkadang ikhwan fillah, dikarenakan memang tidak adanya kemungkinan untuk apa? Untuk disifati dengan sifat tersebut. Karena memang nggak mampu, nggak bisa untuk apa? Berbuat hal tersebut. Sehingga sekedar penafian saja bukan merupakan kesempurnaan. Kama law qulta, sebagaimana seandainya engkau mengatakan al-jidar la yadlim. Al-jidaru la yadlim. Apa maknanya al-jidaru la yadlim? Alif. Dinding itu al-jidaru la yadlim. Dinding itu tidak berbuat zalim. Sempurna tidak? Nah, karena memang dinding tidak bisa berbuat zalim ya. Dari mana dinding menzalimi? Karena memang dia tidak disifati dengan kezaliman. Ini maksudnya. Baik. Al-jidaru la yadlim. Ya memang karena tembok sejak asalnya tidak disifati dengan sifat kezaliman. Dan disinilah penafian saja, yaitu menafikan sifat zalim dari jidar. Apakah ini menunjukkan kesempurnaan? Menunjukkan kesempurnaan? Tidak, karena sekedar peniadaan. Baik. Waqad yakunu lil ajzi 'anil qiyami bih. Dan terkadang ditiadakannya suatu sifat dikarenakan memang ketidakmampuan. Kalau tadi memang tidak bisa menerima sifat itu sama sekali. Seperti tembok. Tembok dikatakan tembok itu tidak zalim. Seandainya misalnya, seorang tukang bangunan. Dia sedang bangun tembok. Kemudian dia di bawahnya ngemburui dia. Mau nyalahkan siapa? Tembok tidak zalim. Ya, tembok tidak zalim. Ya sudah. Nah, yang zalim mungkin insinyurnya, tadi penghitungannya tidak betul. Nah, tembok tidak zalim. Sehingga bukan kesempurnaan di sini. Kemudian terkadang karena ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, fayakunu naqsan, maka jadinya itu merupakan kekurangan. Taib. Kama fi qauli syair, sebagaimana pada perkataan seorang penyair. Kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Perhatikan. Kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Ini pujian atau ejekan? Pujian atau ejekan? Indaka Abu Zaid.
Maknanya apa? Itu maksudnya, nah, suatu kabilah kecil, mereka tidak pernah mengkhianati suatu tanggungan, dan mereka tidak menzalimi manusia walaupun hanya sekecil biji khardal. Baik. Ini ejekan atau pujian? Oh, kabilah kecil itu tidak pernah mengkhianati amanah dan tidak pernah menzalimi manusia. Pujian kalau ada penetapan kebalikannya, ya tidak? Penetapan bahwasanya mereka ini orang-orang yang betul-betul adil. Tapi di sini penyair tidak menginginkan itu. Dia menginginkan bahwasanya kabilah itu memang saking lemahnya, jadi tidak berani untuk menzalim. Tidak berani berbuat zalim. Karena apa? Karena kabilah Taib sangat lemah. Taib. Sebagaimana dalam catatan lagi, perhatikan. Taib, penyair ini namanya Qais ibnu Amr ibnu Malik an-Najashi, syairu hijab. Syairu hijab maksudnya apa? Seorang penyair yang syairnya itu adalah Taib, suatu syair-syair yang menyerang. Ya, menyerang. Dulu di kalangan Arab, mereka terkadang perang dengan syair itu lebih pedih daripada dengan senjata. Taib, dengan ungkapan ini lebih pedih. Nah, makanya terkadang seperti ini kan terus sampai sekarang. Nah, Taib hijaknya jadi apa? Jadi tertulis terus. Nah, haja fi syi'rihi Bani Ajlan, dan dia menyerang dalam syairnya ini Bani Ajlan. Diibaratkan Bani Ajlan ini adalah suatu kabilah yang apa? La yaqdiruna bi dhimmatin. Diajak sekali ini. Ya, pengejakannya bukan main, sampai berbuat zalim seberat biji khardal aja tidak mampu. Itu maksudnya. Baik. Qala Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, lamma qarana bilafil ghadar wa dhulm anhum ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu wa tasghirun bi qawlihi ubayyila ulima anna al murad ajzuhum wa dha'fuhum la kamalu qudratihim. Baik. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah ejekan, bukan penetapan kesempurnaan? Dikarenakan dikaitkannya peniadaan sifat ghadar, khianat, dan sifat kezaliman dari mereka adalah hal-hal yang disebutkan sebelumnya dan setelahnya dalam bait ini. Ya, sebelum bait dan setelahnya bait juga dalam bait ini dikatakan dalam bentuk tasghir, ubayyilah. Di sisi Arab, ikhwanifillah, ketika ingin mengejek di antara salah satu bentuknya adalah dengan mentasghir, ya, ubayyilah. Maka diketahui bahwasanya dimaksud di sini adalah ketidakmampuan dan kelemahan mereka, bukan karena apa? Karena kesempurnaan kemampuan mereka atau kesempurnaan keadilan mereka. Tidak. Kalau sekilas, memang yang tidak berbuat khianat, tidak berbuat zalim itu adalah apa? Adalah bagus. Cuma di sini tatkala zaliman dia itu karena ketidakmampuan, ini bukan pujian. Karena sangat lemahnya mereka. Baik. Wa qaulil akhar, demikian pula perkataan yang lain, penyair yang lain, yaitu Abu Tamam Asy-Syair. Wa hadzal bait damnu syi'rin hamasiyyin lah. Ya. Bait ini termasuk dalam syair hamasi, syair yang apa? Penuh semangat yang dia karang. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasaba
wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa inhana. Perhatikan. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa inhana. Akan tetapi kaumku, walaupun mereka memiliki nasab yang bagus, tapi mereka tidak pernah melakukan kejelekan sedikit pun walaupun dihinakan. Jadi walaupun dihinakan nerima aja. Baik. Ini bukan pujian yang dimaksudkan oleh penyair, tapi apa? Tapi adalah celaan. Baik. Walaupun pada sebagian pensyarah Ikhwanifillah syarahul Marzuqi wa dzakara anna murad asy-syair huwal madah. Marzuqi pensyarah bait ini mengatakan bahwasanya maksud dari penyair adalah pujian. Dalam artian mereka ini orang-orang yang sabar. Baik. Cuman Ibnu Abdul Aziz mengatakan la maktarana bi nafyi syar'i anhum ma yadullu ala dhammihim ulimal muradu ajzuhum wa dha'fuhum. Baik. Tatkala digandengkan penafian syar dari mereka, hal-hal yang menunjukkan atas tercelanya mereka. Jadi mereka tercela, cuma di sini laisu minasyarri fi syai'in wa inhana. Berarti ini yang diinginkan Ikhwanifillah diketahui dari sini, yang dimaksudkan adalah kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka, sehingga bukan pujian. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz lebih kuat Ikhwanifillah daripada syarah Marzuqi ini. Memang konteksnya konteks celaan untuk apa? Untuk kaum tersebut. Ini dua bait contoh Ikhwanifillah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya sekedar penafian saja ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Karena penafian terkadang memang dikarenakan sesuatu yang disifati dengan sifat nafi tersebut tidak bisa menerima sifat tadi, atau dikarenakan tidak mampu. Sehingga wajib ketika menafikan harus apa? Harus menetapkan kebalikannya. Contohnya, misalu dzalika qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Tayyib fanafyul mauti anhu yatadammanu kamala hayati. Maka penafian kematian dari Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan hidupnya Allah, yaitu hidup yang tidak mengalami kematian. Baik, misalun akhar, contoh lain, qauluhu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ya, tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafyudz dzulmi anhu yatadammanu kamala adli. Peniadaan kezaliman dari Allah itu terkandung di dalamnya kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus. Ketika kita meniadakan kezaliman dari Allah, maka wajib menetapkan apa? Kesempurnaan keadilan. Karena Allah tidak menzalimi bukan karena Allah tidak mampu, ya kan? Tapi karena memang Allah zat yang maha adil. Berbeda dengan kaum yang disebutkan oleh siapa tadi? Qais bin Amr an-Najasyi dalam baitnya tadi. Misalun tsalits qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Allah tidak disifati dengan ajiz sebagaimana dalam ayat ini, ketidakmampuan. Fanafyul ajzi anhu yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Ya, ditiadakannya ketidakmampuan dari Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan ilmu dan kudrahnya. Baik. Bahwasanya Allah Maha berilmu dan apa? Maha mampu, tidak pernah merasa capek. Tidak pernah kemudian apa? Merasa ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ba'dahu
innahu kana aliman qadira. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, sungguhnya Allah itu zat yang maha berilmu dan zat yang maha mampu atas segala-galanya. Taib, li'anna al-'ajza sababuhu imma al-jahlu bi asbabil ijad wa imma qusurul qudrati anhu. Lihat, dikarenakan ketidakmampuan itu sebabnya ikhwani fillah kemungkinannya adalah karena jahil dengan sebab-sebab untuk bisa menciptakan. Karena tidak mampu, tidak mengetahui bagaimana membuat, berarti apa? Tidak bisa, ya tidak. Taib, atau imma qusurul qudrati alaih, atau karena apa? Kurangnya kemampuan, qusurul qudrati anhu. Kurangnya kemampuan untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana kita Baik, kita sebagian ditanya bisa bikin baik, bikin apa nih? Disuruh bikin sesuatu, tidak tahu bagaimananya. Berarti mampu tidak? Tidak mampu. Baik. Ketika ditanya suruh bikin, baik, susu kedelai. Oh, saya tahu, tapi tidak punya alatnya. Mampu tidak? Tidak mampu juga. Baik. Jadi ketidakmampuan kemungkinannya karena jahil atau karena memang tidak punya qudrah. Tahu ilmunya tapi lagi sakit, ya tidak bisa jadi. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah aliman qadiran. Fali kamali ilmi Allah ta'ala wa qudratihi lam yakun liyu'jizahu syai'un fis samawati wala fil ardh. Maka dikarenakan kesempurnaan ilmu Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun di langit dan yang di bumi yang akan menjadikan Allah tidak mampu. Fa bihadzal mitsali alimna anna as-sifat as-salbiyah qad tatadammanu aktsara min kamal. Maka berdasarkan misal-misal contoh-contoh ini kita ketahui bahwasanya sifat salbiyah itu terkadang terkandung di dalamnya lebih dari satu sifat kesempurnaan. Ya, lebih dari satu sifat kesempurnaan. Tapi ini kaidah yang ketiga. Taib, untuk ta'liqnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum.